Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Sintiasari dengan NIM 22504544 PA2172. Di sini saya akan menjelaskan terkait penugasan meteorologi yang diampu oleh Bapak Afif terkait penugasan pemaparan soal materi ENSO atau El Nino Southern Oscillation yang mencakup dua hal, yaitu El Nino dan La Nina serta IOD atau Indian Ocean Dipole. Di sini, saya akan menjelaskan terkait cirinya seperti apa, lalu prosesnya bagaimana, dan dampaknya terhadap Indonesia seperti apa terkait eh, fenomena El Nino, La Nina, dan IOD. What is El Nino? Jadi, El Nino adalah fenomena perubahan iklim secara global yang diakibatkan oleh memanasnya suhu permukaan air laut Pasifik di bagian timur. El Nino terjadi pada 2 sampai 7 tahun dan bertahan hingga 12 sampai 15 bulan. Bagaimana sih cirinya El Nino? Ciri-ciri terjadinya El Nino adalah meningkatnya suhu muka laut di kawasan Pasifik secara berkala dan meningkatnya perbedaan tekanan udara di antara Darwin dan Tahiti menurut Taufik dan Marnita tahun 2011. Lalu, gimana sih prosesnya El Nino itu terjadi? Seperti yang kita tahu teman-teman, bahwa El Nino dan La Nina itu merupakan bagian dari ENSO atau El Nino Certain Oscillation, sehingga proses El Nino dan La Nina itu hampir mirip. Meskipun eh, rentang waktu El Nino dan La Nina itu berbeda ya teman-teman. Seperti inilah fasenya El Nino, seperti yang digambar yang ada di PowerPoint. Fase El Nino itu terjadi ketika adanya pemanasan di bagian Indonesia. Jadi ketika El Nino terjadi, di Indonesia itu terjadi pemanasan atau kemarau. Sementara di bagian Amerika Selatan, dia itu terjadi hujan yang sangat deras. Mungkin secara singkat, proses El Nino seperti itu. Sementara bagaimana bedanya dengan ENSO atau El Nino Certain Oscillation, El Nino dan La Nina merupakan bagian dari ENSO, sehingga dalam proses ENSO itu ada tiga, yaitu El Nino, La Nina, dan eh, ENSO natural atau neutral. Teman-teman simak prosesnya El Nino terjadi. Baik, jadi di angin pasat melemah dan berubah arah tidak lagi menuju barat Indonesia saat El Nino terjadi. Lalu saat El Nino terjadi juga, masa air panas permukaan laut yang semula di Indonesia kini berpindah ke daerah Pasifik sampai Amerika Selatan. Sehingga seperti gambar yang sudah dijelaskan sebelumnya, bagian Amerika Selatan yang berada di sebelah kanan, sementara Indonesia yang di sebelah kiri. Jadi sebelah kanan itu lebih sering turun hujan dibandingkan yang sebelah kiri, sehingga Indonesia merupakan bagian dari yang sebelah kiri. Lalu, dari dampak El Nino ini, akibatnya ke Indonesia itu permukaan air lautnya menjadi dingin dan membuat penguapan sulit terjadi sehingga awan sulit terbentuk. Sehingga pada fase El Nino di Indonesia itu jarang terjadi hujan. Lalu, Em, setelah itu, banyaknya awan yang mengandung uap air membuat wilayah Amerika Selatan sering terjadi hujan. Seperti gambar yang sebelumnya dijelaskan ya teman-teman, kalau misalnya di sebelah kanan itu merupakan fasenya fase El Nino di wilayah Amerika Selatan, sementara sebelah kiri itu adalah fase El Nino di wilayah Indonesia. Setelah itu, eh, adanya arus konveksi membuat air laut mudah menguap dan membentuk awan dengan banyak uap air. Setelah itu, sedangkan di Amerika Selatan, air laut menjadi sangat panas nih, sehingga membuat arus konveksi dengan udara di atasnya. Setelah itu, sedangkan di Indonesia terjadi musim kemarau karena sedikit terdapat awan dan hasil penguapan air laut. Karena sedikit hujan, sehingga terjadi musim kemarau saat fase El Nino di Indonesia. Lalu gimana sih dampaknya El Nino itu untuk Indonesia? Di Indonesia sendiri, ketika fase atau fenomena El Nino akan terjadi banyak sekali dampak, salah satunya adalah musim kemarau yang membuat Indonesia itu menjadi sangat kering, serta permulaan musim hujan yang sangat terlambat. Setelah itu, naiknya tekanan udara di Pasifik Tengah dan Timur saat El Nino itu menyebabkan pembentukan awan yang intensif, sehingga menjadikan curah hujan yang tinggi di kawasan Pasifik Tengah dan Timur. Sedangkan sebaliknya nih, di daerah Pasifik Barat terjadi kekeringan yang jauh dari normal. Baik teman-teman, setelah pemaparan terkait materi El Nino, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait materi La Nina yang merupakan juga bagian dari ENSO atau El Nino Southern Oscillation. What is La Nina?
La Nina merupakan peristiwa yang dimulai ketika El Nino mulai melemah dan air laut yang panas di pantai Peru, Ekuador kembali bergerak ke arah barat. Air laut di tempat itu suhunya kembali seperti semula atau dingin, dan upwelling muncul kembali, atau kondisi cuaca menjadi normal kembali. Dengan kata lain, La Nina ini adalah kondisi cuaca yang normal kembali setelah terjadinya El Nino. Lalu gimana sih cirinya La Nina? Apakah La Nina sama seperti El Nino? Enggak ya teman-teman. La Nina itu memiliki ciri yang lebih eh, kurang spesifik. Jadi dari beberapa jurnal dan paper yang telah saya baca, bahwasanya BMKG bahkan tidak bisa memprediksi La Nina sampai sekarang. Jadi apabila ada info terkait La Nina itu masih seperti simpang siur, seperti itu. Lalu, ciri La Nina yang sebenarnya itu seperti apa sih? La Nina itu tidak dapat dilihat secara pasifik. Periodenya pun tidak tetap seperti El Nino. Rata-rata La Nina itu terjadi secara 3 tahun hingga 7 tahun sekali dan dapat berlangsung 12 bulan hingga 36 bulan. La Nina tidak mempunyai periode yang tetap, sehingga semua diperkiraan kejadiannya pada 6 bulan hingga 9 bulan sebelumnya. Lalu, gimana sih prosesnya La Nina terjadi? Seperti gambar yang sudah saya cantumkan di PowerPoint ini, teman-teman bisa melihat ya bahwasanya saat El Nino dan La Nina terjadi itu terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Jadi ketika El Nino kan Indonesia itu mengalami kemarau atau musim kering ya. Sementara saat proses atau fenomena La Nina, Indonesia itu sedang dilanda oleh banjir atau oleh hujan yang deras sekali seperti itu. Jadi kayak itu adalah kebalikan dari El Nino. Jadi ketika fase La Nina itu merupakan kebalikan dari fasenya El Nino seperti itu. Lalu bagaimana dengan kondisi di Amerika Selatan atau mungkin Pasifik bagian timur? Pasifik bagian timur itu lebih didominasi oleh musim kemarau atau mungkin kekeringan, seperti itu. Lalu, gimana sih prosesnya terjadinya La Nina? Jadi, La Nina itu perjalanan air laut yang panas ke atas barat, ke arah barat, lalu akhirnya akan sampai ke wilayah Indonesia. Selain itu, akibat wilayah di Indonesia akan berubah menjadi daerah bertekanan rendah atau minimum, dan semua angin di sekitar Pasifik Selatan dan Samudra Hindia akan bergerak menuju Indonesia. Setelah itu, angin tersebut banyak membawa uap air sehingga di Indonesia akan sering terjadi hujan lebat. Lalu gimana sih dampaknya La Nina untuk Indonesia saat fenomena La Nina itu terjadi di Indonesia? Jadi, saat fenomena La Nina itu terjadi di Indonesia, ada banyak sekali dampak. Salah satunya adalah musim penghujan yang akan lebih awal dari biasanya. Turunnya tekanan udara di Pasifik Tengah dan Timur saat La Nina menjadi hambatan terbentuknya awan di daerah ini, sehingga mengalami kekeringan. Sedangkan sebaliknya di daerah Pasifik Barat, curah hujan sangat tinggi. Hal ini menimbulkan banjir yang parah di Indonesia. Musim hujan yang berkepanjangan juga saat fenomena La Nina terjadi di Indonesia itu akan mengakibatkan banyak sekali bencana, salah satunya adalah banjir bandang dan longsor. Ini merupakan contoh yang saya ambil dari paper dan jurnal yang sudah saya baca terkait perbedaan El Nino dan La Nina pada bulan-bulan tertentu. Salah satunya adalah pada gambar 7 strip 2. Ini keadaan El Nino saat di bulan Agustus. Seperti yang teman-teman lihat di gambar, bahwasannya SST dan curah hujan di El Nino itu berwarna biru ya teman-teman. Sementara saat keadaan El Nino di gambar 7 strip 3, pada bulan November itu tuh curah hujannya berwarna oranye dan kuning. Seperti yang disimpulkan dari gambar tersebut, analisis hubungan antara SST dan curah hujan pada keadaan El Nino normal dan La Nina itu. Jadi ketika saat fenomena El Nino, SST cenderung lebih dingin, sedangkan intensitas curah hujan lebih sedikit. Hal ini menyebabkan pada gambar ini tuh lebih dominan berwarna biru karena saat fenomena El Nino intensitas curah hujannya lebih sedikit. Sedangkan pada saat La Nina, SST cenderung lebih hangat sehingga intensitas curah hujannya lebih banyak dibandingkan saat keadaan El Nino. Ini juga yang menghasilkan perbedaan antara warna curah hujan saat La Nina dengan El Nino. Lalu pengaruh El Nino dan La Nina terhadap CH dapat dilihat pada gambar 7 strip 2 dan gambar 7 strip 3 seperti yang sudah saya tempelkan di PowerPoint berikut.
Lalu ini adalah contoh kedua ketika keadaan La Nina, normal, dan El Nino. Seperti yang kita tahu bahwasannya keadaan tiga fenomena ini merupakan bagian dari ENSO atau El Nino Southern Oscillation, sehingga saat fase saat fase La Nina, saat fase normal, dan saat fase El Nino itu terjadi perubahan yang berbeda-beda saat berada di fenomena ENSO atau El Nino Southern Oscillation. Lalu saat sebaran berikut adalah gambar terkait La Nina, normal, dan El Nino saat sebaran SST pada bulan Januari untuk klimatologi 20 tahun. Perubahan warna yang dihasilkan dari gambar di bawah ini merupakan sebaran CH pada bulan Januari untuk klimatologi 20 tahun. Seperti seperti yang teman-teman lihat bahwasannya saat El Nino itu tuh warna merahnya itu lebih dominan dibandingkan warna kuningnya. Sementara di saat La Nina dia lebih dia terdapat warna kuning meskipun lebih sedikit dibandingkan warna merahnya seperti itu. Warna merah ini menandakan bahwasannya ada tekanan yang lebih tinggi yaitu sebesar milimeter per hari sebesar 10 milimeter per hari. Maka dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwasannya perubahan warna dari merah tua menuju ke warna kuning dengan nilai 7 milimeter per hari sampai 10 milimeter per hari pada saat La Nina cenderung di seluruh Jawa Barat mengalami musim hujan dengan intensitas lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan normalnya dan El Nino. Untuk bulan Januari, nilai rata-rata curah hujan di wilayah Jawa Barat sebesar 12,30 milimeter per hari. Lalu untuk pembahasan selanjutnya saya akan membahas terkait IOD atau Indian Ocean Dipole. Sebenarnya what is IOD atau Indian Ocean Dipole? Jadi indeks IOD atau Indian Ocean Dipole atau indeks DM Dipole Mode yang didefinisikan sebagai beda anomali temperatur permukaan laut Samudra Hindia bagian timur dan barat. Identifikasi tahun kejadian DM positif, negatif, dan netral dilakukan dengan ketentuan sesuai dengan pernyataan Adiwira pada tahun 2018. Fenomena IOD itu merupakan fenomena yang terjadi karena adanya perbedaan anomali suhu permukaan laut di Samudra Hindia bagian barat dengan bagian timur di mana menyebabkan penurunan maupun peningkatan suhu permukaan laut yang disertai dengan penurunan maupun peningkatan curah hujan. Itu adalah definisi menurut Rahayu pada tahun 2018. Gambar di bawah ini merupakan gambar klasifikasi Dipole Mode Index. Saat nilai DMI-nya lebih lebih dari DMI atau 0,48 derajat Celcius, keterangan DM atau dipole mode-nya itu positif. Sementara saat minus 0,48 derajat Celcius kurang dari DMI dan kurang dari 0,48 derajat Celcius itu DMI dipole mode-nya itu netral. Sementara DMI kurang dari 0,48 derajat Celcius maka dipole mode-nya itu negatif. Kondisi IOD positif membuat curah hujan di Indonesia menjadi lebih rendah, sementara sebaliknya saat IOD negatif ini curah hujan di Indonesia menjadi lebih tinggi. Lalu bagaimana sih proses IOD atau Indian Ocean Dipole terjadi? Seperti dua gambar yang sudah saya cantumkan, ini merupakan proses dari IOD atau Indian Ocean Dipole, di mana IOD-nya positif. Saat IOD-nya itu positif, maka Indonesia itu mengalami kekeringan, sementara di bagian Afrika itu dia lebih mengalami hujan deras. Sementara saat IOD-nya negatif nih, Indonesia itu lebih sering mengalami hujan deras dibandingkan Afrika. Lalu bagaimana hubungannya ENSO atau El Nino Southern Oscillation dan IOD? Seperti gambar yang sudah saya cantumkan juga, ini merupakan hubungan antara ENSO dan IOD. Lalu ada juga korelasi antara signifikan curah hujan dengan ENSO dan IOD per musim tahun 2013, 2016, dan 2019 menurut sumber yang sudah saya baca. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya wilayah pesisir pantai mempunyai nilai perubahan yang lebih signifikan dibandingkan dengan daerah lepas pantai. Menurut Octaviani tahun 2021, hal tersebut terjadi karena adanya upwelling atau downwelling. Saat musim barat, angin bertiup dari barat menuju timur yang menyebabkan terjadinya downwelling di sepanjang selatan Jawa Tengah karena adanya transport Ekman. Jadi transport Ekman itu apa sih? Transport Ekman itu membuat arus permukaan bergerak 45 derajat ke arah angin menuju pesisir.
Sehingga karena hal itulah eh, menuju pulau terjadinya saat menuju pulau terjadilah downwelling serta suhu permukaan laut dan awan lebih banyak di sekitar pesisir. Lalu bagaimana hubungannya La Nina dengan IOD? Jadi seperti gambar yang sudah saya cantumkan juga bahwasannya di sini ada anomali curah hujan, suhu permukaan laut pada fenomena La Nina dan IOD negatif saat musim barat tahun 2016 sama anomali curah hujan dan suhu permukaan laut pada fenomena La Nina dan IOD negatif saat musim timur tahun 2016. Lalu dapat disimpulkan dari dua gambar tersebut, anomali kondisi La Nina dan IOD negatif dengan kondisi normal pada musim barat dan musim timur itu mempunyai nilai anomali yang positif. Hal ini sesuai dengan sumber yaitu Abdullah tahun 2021 mengatakan bahwa saat terjadi fenomena La Nina, SPL di Samudra Pasifik bagian barat akan lebih hangat dibandingkan Samudra Pasifik di bagian timur. Hal tersebut disebabkan karena angin pasat timur yang menguat sehingga mendorong massa air laut menuju Pasifik Barat. Baik, sekian terima kasih. Mohon maaf apabila penjelasan saya ada salah kata atau mungkin tidak dapat dipahami. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.